Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Pare-Pare. Tentunya tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, tim juri lomba perpustakaan tingkat provinsi mengunjungi perpustakaan Watang Bacu Kiki dalam rangka melakukan penilaian lapangan pada lomba perpustakaan umum desa. Tim juri lomba perpustakaan umum desa atau kelurahan tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 melakukan penilaian lapangan menyusul masuknya perpustakaan Mak Baca WTB Kelurahan Watang Bacu Kiki, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Pare-Pare, 6 besar dalam nominasi perpustakaan terbaik pada lomba perpustakaan tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 di kantor Kelurahan Watang Bacu Kiki pada Kamis 24 Juni 2021. Kelurahan ya tentu berdasarkan suatu instrumen dari perpustakaan nasional, sedangkan unsur-unsur penilaian tentu diantaranya bagaimana perpustakaan kelurahan dan desa bisa berperan sebagai pusat kegiatan masyarakat, dan selanjutnya tentu kita berharap bisa membangun suatu literasi melalui gerakan yang menyeluruh dengan harapan untuk pengentasan kemiskinan dengan melibatkan masyarakat setempat dan dapat mencerdaskan bangsa, namun juga meningkatkan suatu kesejahteraan. Kehadiran tim juri disambut oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kota Pare-Pare Jumadi SEMM, Camat Bacu Kiki Syaharudin Esos, serta Lurah Watang Bacu Kiki Supardi bersama staf. Perpustakaan ini sebagaimana kita ketahui bahwa itu paradigma baru sekarang itu, bahwa perpustakaan itu adalah perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Jadi saya perlu laporkan kepada Bapak tim juri bahwa yang di depan-depannya itu Bapak Yu hasil inklusi sosial. Ini semua, ini kalau kita lihat ekonomi kreatif, ini hasil perpustakaan inklusi sosial. Bagaimana dia menciptakan, mensosialisasikan kepada kita semua ini kreatif ini. PKK di sini dan perpustakaannya kreatif sekali, menciptakan suatu ekonomi yang ujung-ujungnya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Tim juri lomba perpustakaan umum desa atau kelurahan tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 terdiri dari Haja Nur Laila Arif SHMIP dari Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Insinyur Lubis MT dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, dan Mohlis SEMM dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah melalui seleksi administrasi, perpustakaan Mak Baca yang didirikan Kelurahan Watang Bacu Kiki berhasil masuk nominasi 6 besar pada lomba perpustakaan tingkat provinsi. Perpustakaan ini nantinya akan bersaing dengan 5 perpustakaan dari daerah lainnya. Perpustakaan Mak Baca WTB Kelurahan Watang Bacu Kiki, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Pare-Pare berhasil masuk 6 besar dalam nominasi perpustakaan terbaik pada Lomba Perpustakaan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 setelah sebelumnya lolos penilaian administrasi oleh tim juri. Perpustakaan Mak Baca WTB Kelurahan Watang Bacu Kiki selanjutnya akan bersaing dengan 5 perpustakaan lainnya di Sulawesi Selatan yang masuk nominasi, di antaranya perpustakaan dari Kabupaten Bantaeng, Bone, Sopeng, Luwu Timur, dan Jenek Ponto. Kesuksesan perpustakaan Mak Baca WTB Kelurahan Watang Bacu Kiki, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Pare-Pare tidak lepas dari dorongan serta kerjasama semua pihak, di antaranya Dinas Perpustakaan Kota Pare-Pare.
Lurah Watang Bacukiki Supardi mengharapkan dukungan dan doa warga masyarakat Kota Parepare, khususnya masyarakat Kelurahan Watang Bacukiki. Semoga perpustakaan Mak Baca WTB Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan berbagai program layanan perpustakaan berhasil meraih juara 1 dan mewakili Sulawesi Selatan untuk lomba perpustakaan terbaik desa atau kelurahan tingkat nasional. Pada perpustakaan Mak Baca WTB, secara singkat kami informasikan, 1. Layanan pojok baca perpustakaan Mak Baca yang terletak di sisi bagian barat kantor kelurahan. 2. Layanan rumah pintar LA yang terletak di wilayah RW 5 Lapangi. 3. Layanan baca bola datai. 4. Layanan perpustakaan keliling Karampak yang beroperasi setiap 2 kali sepekan di seluruh wilayah Kelurahan Watang Bacukiki. Tentunya dengan modal yang demikian itu, kami sangat optimis. Demikian pula harapan masyarakat Kelurahan Watang Bacukiki bahwa perpustakaan Mak Baca WTB Kelurahan Watang Bacukiki dapat masuk nominasi pada penilaian pada lomba selanjutnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Sanggar Tari Malebi dibentuk oleh tim penggerak PKK Kecamatan Bacukiki. Sanggar tari ini beranggotakan kader PKK yang telah dipersiapkan membawakan tarian pada setiap kegiatan PKK. Tim penggerak PKK Kecamatan Bacukiki menjadi satu-satunya TPPKK yang memiliki sanggar tari. Sanggar seni yang diberi nama Sanggar Tari Malebi telah dibentuk setahun lebih yang berisikan sejumlah kader-kader PKK se-Kecamatan Bacukiki. Sanggar tari ini memang dipersiapkan membawakan tarian apabila ada kegiatan di Kecamatan Bacukiki. Seperti baru-baru ini, 4 orang penari Sanggar Tari Malebi membawakan tari padupa untuk kegiatan perlombaan di Kelurahan Watang Bacukiki. Berbeda dengan penari pada umumnya yang menggunakan baju bodo dalam setiap penampilannya, kader PKK yang tergabung dalam Sanggar Seni Malebi justru menggunakan baju PKK yang dipadu-padankan dengan sarung khas. Pembina seni TPPKK Kecamatan Bacukiki Edi Sutrisno Arif menjelaskan, pembentukan Sanggar Tari Malebi merupakan satu bukti nyata bahwa TPPKK bukan hanya tentang kerajinan maupun olahan makanan, tapi juga mampu bergerak di bidang seni tari. Izin Kak, bisa dijelaskan ini, saya lihat ada penarinya dari di Kecamatan Bacukiki ini untuk penyemputan. Nah ini unik sekali Kak, mungkin bisa dulu sedikit, silakan. Tentang penari ini kita persiapkan memang untuk setiap ada kegiatan di Kecamatan Bacukiki, dan pada kali ini kita kebetulan ikut kegiatan yaitu lomba perpustakaan umum tingkat kelurahan desa Provinsi Sulawesi Selatan. Kebetulan Kelurahan Watang Bacukiki mewakili Parepare untuk tingkat provinsi. Dan mengenai penari ini kita memang sangat unik, kita sudah pikirkan. Biasanya para penari padupa itu memakai baju bodo, tapi kita pikir ini binaan PKK, khususnya PKK Kecamatan Bacukiki. Jadi kita ambil kostum yang unik, memakai pakaian PKK. Mungkin ada sedikit filosofinya kenapa harus kostum PKK? Kita ingin mengangkat bahwa tim penggerak PKK pun punya sanggar di bidang seni tari. Tidak hanya kerajinan, tidak hanya tentang olahan makanan, tapi juga bergerak di sanggar seni tari. Dan satu-satunya yang mempunyai sanggar tari hanya di tim penggerak PKK Kecamatan Bacukiki. Nah ini sudah berapa lama ini sanggar PKK di Bacukiki? Sanggar PKK ini kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kita bentuk kita ambil dari beberapa kelurahan. Tim penarinya kita gabung jadi satu sebagai Sanggar Malebi binaan tim penggerak PKK Kecamatan Bacukiki. Nah kalau pesertanya sendiri itu dari mana saja ini? Kita ambil dari beberapa kelurahan, kita gabung jadi satu. Itu ibu-ibu PKK ya? Ibu-ibu PKK, para kader PKK. Siap. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Untuk menekan peredaran rokok ilegal di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Parepare, sejumlah toko disidak Satpol PP. Meski dalam kegiatan ini tidak ditemukan barang yang dimaksud, namun Satpol PP tetap melakukan edukasi kepada para penjual.
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan memantau sejumlah toko-toko kelontong untuk memastikan tidak adanya rokok ilegal yang diperjualbelikan. Pemantauan dilakukan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, termasuk di Kota Parepare. Didampingi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare, sidak dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang pajak rokok dari kegiatan operasional usaha. Dari hasil pantauan ke sejumlah toko dan pasar, petugas kali ini tidak menemukan rokok ilegal, baik rokok yang tidak memiliki bea cukai hingga rokok yang berbea cukai palsu. Kenapa ini, Pak? Terima kasih. Kami dari Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu berada di Kabit Perda bersama Satuan Pemda Provinsi Selatan, bersinergi dengan Satpol PP Kota Parepare melakukan operasi pasar terkait dengan peredaran rokok cukai ilegal. Berdasarkan peraturan Perda Provinsi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang pajak rokok dari kegiatan operasional usaha yang berada di 24 kabupaten kota, kami senantiasa turun membantu dalam rangka beredarnya cukai-cukai rokok yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi pada prinsipnya Satpol PP ini hanya melakukan pendataan, sementara nanti penindakan itu dilakukan oleh bea cukai. Jadi karena pajak yang terbesar oleh negara ini termasuk adalah cukai rokok. Ini Pak, jika ada ditemukan rokok ilegal di salah satu toko, apa sanksinya? Kami dari Provinsi Selatan, Satpol PP beserta jajaran Satpol PP Kabupaten Kota, kami hanya mendata dan memberikan sanksi nanti itu adalah bea cukai. Itu nanti cukai rokok, memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang masih melanggar terkait dengan penjualan cukai rokok. Contohnya, kadang di cukai rokok itu ada 14, ternyata isinya 20. Jadi ada sekitar 6 batang rokok yang tidak membayar cukai rokok. Sampai saat ini ada yang ditemukan Pak di toko-toko? Ini hari di Kota Parepare, alhamdulillah sudah mulai tingkat kesadaran masyarakat, tidak mau lagi menjual rokok-rokok yang tidak sesuai dengan apa yang dilarang. Tapi masyarakat Kota Parepare sudah mulai sadar terkait dengan hal ini. Kabupaten lain yang masih ada, bagian masih menjual. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Badan Keuangan Daerah Kota Parepare melakukan pertemuan bersama wajib pajak atau wajib pungut pajak. Hal tersebut dilakukan untuk mengedukasi para wajib pajak guna memaksimalkan pendapatan dan mengoptimalkan pembayaran pajak. Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Parepare melakukan pertemuan bersama wajib pajak atau wajib pungut pajak atau WAPO. Hal tersebut dilakukan sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi. Selain itu juga untuk mengedukasi para wajib pajak guna memaksimalkan pendapatan dan mengoptimalkan pembayaran penunggakan pajak. Acara yang diikuti wajib pajak dari berbagai dunia usaha digelar di ruang pertemuan BKD Setdako Parepare pada Kamis 26 Juni 2021. Kepala BKD Parepare Jamaluddin didampingi Sekretaris BKD Mursalim dan Kepala Bidang Penagihan Yusuf Aziz serta jajaran bidang penagihan lainnya mengatakan undangan itu dimaksudkan untuk membahas permasalahan terkait pajak yang menunggak di sejumlah wajib pungut. Ya, jadi terkait kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah mengundang wajib pungut ya, dalam hal ini restoran yang sudah mendapat teguran 1 dan 2 ya. Nah, untuk masuk ke teguran ketiga itu nanti supaya dia tidak di ketiga, dia harus membayar tunggakan apa bisa dicicil atau apa itu bisa. Nah,
Dan kalau itu harus ada surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan. Kami tidak mau wajib pungut ini dalam hal ini restoran menjadi masalah nanti mereka. Kan ini kami juga diperiksa oleh KPK, oleh BPK terkait dengan ini. Kami tidak mau lakukan itu, jadi kami undang untuk bagaimana caranya, solusinya untuk membayar tunggakan-tunggakan yang ada. Karena itu tercatat tunggakannya, Bu. Ya, tercatat tahun berapa itu ada semua. Ya. Jadi kami mohon kepada semua wajib pungut ini untuk membayar itu, tapi bulan berjalan harus tetap dibayar. Bulan berjalan harus tetap berjalan. Cicilannya bisa dibayar juga, apakah dicicil atau apa, itu tergantung kesepakatan kita dengan wajib pungut atau restoran. Sekretaris BKD Parepare Agus Salim menambahkan, pajak yang dibayarkan wajib pungut merupakan hak daerah yang dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar tidak terjadi penggelapan hak daerah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk menanggulangi penyebaran COVID, khususnya varian baru yang saat ini meningkat di beberapa daerah, TNI membagikan masker kepada masyarakat. Hal penting yang kerap kali kita anggap sepele saat beraktivitas. Kasus COVID-19 yang kini kembali meningkat membuat masyarakat diwajibkan terus mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Ratusan masker pun dibagikan kepada pengguna jalan untuk menekan penyebaran COVID-19. Pembagian masker dilakukan personil dari Kodim 1405 Parepare yang terjun ke jalan bersama pemerintah kota Parepare. Sasarannya yakni para pengguna jalan yang tidak memakai masker. Mereka diberikan masker serta himbauan agar selalu menerapkan protokol kesehatan saat keluar rumah. Selamat pagi. Kami dari Kodim 1405 Malusu Tasik mewakili Bapak Dandik melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai dengan perintah dari komando atas dari pimpinan, baik itu dari Kasat, Panglima TNI maupun Pangdam 14 Hasanuddin. Jadi di Kodam 14 Hasanuddin sekarang ini diperintahkan untuk membagikan turun ke masyarakat untuk menghimbau masyarakat menggunakan masker setiap keluar rumah maupun di rumah, karena dengan adanya varian baru yang semakin ganas sekarang. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Puluhan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara Makassar melakukan studi banding ke Parepare, melihat Kota Parepare memiliki segudang inovasi di berbagai SKPD. Kota Parepare kembali dipilih sebagai tempat rujukan studi banding. Kali ini 40 orang peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA yang tersebar di 10 daerah di bawah Komando Pusat Pelatihan dan Pengembangan atau Puslatbang, Kajian Manajemen Pemerintahan atau KMP Lembaga Administrasi Negara atau LAN Makassar. Para peserta diterima oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim di Ruang Pola pada Kamis 24 Juni 2021. Kepala PKP 2A LAN RI Makassar, Dr. Andi Taufik mengungkapkan 3 alasan yang menjadi pertimbangan sehingga memilih Parepare sebagai lokus studi banding peserta PKA angkatan pertama tersebut. Satu di antaranya, Kota Parepare memiliki segudang inovasi di berbagai SKPD. Bahkan salah satu inovasi pemerintah Kota Parepare menembus kelas dunia. Taufik juga menyebutkan 4 SKPD yang menjadi lokus studi banding, yakni RSUD Andi Makasawu, Call Center 112, Dinas PKP, dan Disduk Capil. Satu, karena hasil diskusi kita, studi literatur ya, Parepare ini kaya dengan inovasi ya, karena kita mau belajar dari inovasi yang sudah dibangun oleh pemerintah kota melalui dinas-dinas, badan gitu ya. Nah, di sini banyak inovasinya, bahkan ada inovasi yang menembus kelas dunia gitu, UNQSA ya. Nah, kemudian waktu kita berdiskusi, Parepare ini masuk zona hijau. Saat kita memutuskan ini daerah zona hijau, artinya itu tingkat derajat kesehatan itu layak gitu ya untuk didatangi. Karena ini ada 9
kabupaten dari 4 provinsi ini ya. Ada Papua Barat, ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, semua di sini. Dari kementerian juga ada. Jadi kita mesti cek dulu derajat kesehatannya. Minimal dia zona kuning ya. Nah, tapi waktu kita diskusi 2 minggu lalu ini zona hijau. Kemudian banyak inovasi di sini ya. Inovasinya menembus kelas dunia, UNPSA, United Nations Public Service Award. Nah, kemudian banyak alumni kita di sini yang berprestasi ya. Inovasinya itu bagus sekali ya, sehingga kita minta mereka datang ke sini untuk belajar, melihat itu langsung supaya bisa terinspirasi gitu ya. 40 ya. 40 peserta. Iya, SPPD-nya dari SPPD apa saja lokusnya nanti di sini? 4 ya, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, Call Center 112 dengan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Semua yang inovasinya bagus. Ya, kita kan studi literatur juga. Ya, berapa hari Pak? Studi literaturnya sampai kapan? Adapun 40 orang peserta PKA Angkatan 1 tahun 2021 ini terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 orang, Pemerintah Kota Palopo 4 orang, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan 7 orang, Pemerintah Kabupaten Sorong 2 orang, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak 1 orang, Pemerintah Kabupaten Baru 6 orang, Pemerintah Kabupaten Luwu 15 orang, Pemerintah Kabupaten Polman 1 orang, Pemerintah Kabupaten Selayar 1 orang, dan Pemerintah Kabupaten Takalar 2 orang. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.